Hai guys, welcome to Dias Putri Desektasari. Nah guys, kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semua Hanes review sharing terkait penggunaan Bibit, aplikasi nabung reksadana yang udah lama banget sih orang-orang pakai gitu ya. Wah, aku mau sharing ke teman-teman semua. Udah sekitar 5 bulanan aku pakai reksadana ini, Bibit, buat nyimpen dana aku, dan aku bakal sharing ke teman-teman semua. Pure ini nggak di endorse, mau kasih tahu gitu ya, Wak, return dan lain-lainnya gitu. Oke, let's go. Ini aplikasi Bibit tuh aplikasi yang banyak banget influencer iklanin, dan ini udah terdaftar di OJK ya, aman. Jadi buat teman-teman yang mau mungkin memulai untuk investasi tapi nggak tahu mulai dari mana, kalian bisa simpen dana kalian di aplikasi Bibit ini. Jadi ini udah sekitar 5 bulanan aku pakai aplikasi Bibit untuk simpen dana aku di reksadana. Oke, ini aku X-in ya, ini hasil aku selama ini baru 3,05%. Oke, kita bakal spill ya. Ini tabungan aku, sorry, aku bukan bermaksud apa-apa, cuma pengen kasih tahu teman-teman. Jadi tabungan aku ini sekitar 24 juta 500 ribu, dan returnnya ini 760 ribu untuk 5 bulan. Menurutku, karena aku tipikal investor yang konservatif, nggak terlalu agresif, jadi ini adalah return yang biasa-biasa aja, nggak terlalu banyak tapi nggak terlalu sedikit. Jadi sebelum teman-teman semua daftar, aku jadi medok, kebiasaan di Jawa gitu ya, daftar aplikasi Bibit ini kan kalian isi data diri kayak biasa gitu ya. Nah di situ kalian ada tes gitu. Nah pertanyaannya tuh itu bakal ngegambarin kalian itu tipikal investor yang konservatif, moderat, atau agresif. Nah biasanya kalau yang konservatif itu lebih disarankan untuk nyimpen dana di, ini dana aku yang pribadi, nanti kita lihat sendiri. Biasanya itu nyimpen dananya di yang reksadana pasar uang, karena tipikal kalian itu kan konservatif tuh belum berani untuk menghadapi risiko tinggi tapi pengen returnnya tuh stabil. Nah biasanya teman-teman bakal dikasih saran sama robonya ini di pasar uang nih, kayak aku di sini 70% untuk pasar uang, obligasi 20% dan sahamnya 10%. Cuma aku nggak ngikutin rekomendasi ini karena aku udah mikir gitu ya, Wak, kayaknya aku bakal nyimpen dana itu lebih ke obligasi gitu. Nah di sini ada 4. Dan ini di sini ada SBN, surat berharga negara. Aku belum cobain, nanti mungkin teman-teman yang mau kasih tahu, mau request aku buat nyobain SBN, boleh banget komen di bawah. Nah, di pasar uang teman-teman itu memiliki risiko yang rendah, tapi returnnya ini bisa kalian lihat nih ya. Kita filter discover more, terus kita filter itu berdasarkan return selama 1 tahun ya. Nih, paling tinggi itu di Sukro Invest Money Market Fund, dimana returnnya ini selama 1 tahun dia hanya mendapatkan 5,24% gitu, plus 5,24. Kita klik ya. Nah plus 5,24 ini kan dia memang lebih besar dari deposito, tapi nggak terlalu kerasa. Mungkin kerasa kalau udah 5 tahunan. Cuma dia di sini kita bisa lihat grafiknya itu selama 1 tahun stabil naik terus ya, karena ini kan pasar uang, jadi aman gitu. Dana kalian itu disimpan di nih, holdingnya itu HSBC, Bank Jabar, BNI, dan yang lain-lain. Ini banyak banget, bisa teman-teman baca prospektus dan fun fact sheet-nya. Misalkan nih aku mau coba nyimpen di Sukro Invest Money Market Fund selama 1 tahun dan rutin 1 bulannya itu 1 juta. Ini ada simulasi mesin waktu reksadana, kita nabung 1 juta nih, tapi ini berdasarkan past performance ya, jadi nggak bisa kita lihat ke depannya. Cuma karena pasar uang kan stabil, jadi ya kurang lebih returnnya mirip-mirip gitu. Ketika kita rutin 1 juta per bulan selama 1 tahun, kita bisa dapetin return 300 ribu nih. Di nilai ini kan ada 12,3. Nah 300 ribunya itu returnnya memang nggak terlalu banyak, tapi ini
ya daripada teman-teman semua nyimpen di tabungan gitu, mending aku saranin simpen sebagiannya di sini. Nah, untuk sebagiannya itu berapa, investasi berapa, teman-teman bisa nonton video aku yang alokasi keuangan di sini. Situ aku share buat investasi berapa, operasional berapa, dan dana darurat berapa. Kita masuk ke, udah ngerti ya yang pasar uang, jadi risikonya sangat rendah, tapi returnnya tuh nggak terlalu banyak. Nah, aku ngebanyakin nyimpen reksadana aku itu di obligasi. Jadi kalian kalau tadi mau lihat ya return, buy return, bisa di discover more, terus di filter return yang 1 year, terapkan. Nah, aku nyimpen emang di Sukro Invest Stable Fund. Di sini returnnya tuh paling gede ya, 8,23%. Dan kita bisa lihat dia stabil banget sih di grafiknya. Dia mirip sama Dana Mas Stabil, nanti aku bakal bandingin. Nih, Sukro Invest Stabil. Ini untuk obligasi dia termasuk sangat stabil ya guys. Ini bisa dilihat CAGR-nya 8,23% selama 1 tahun dengan drawdown 0,00%, dimana ini maksudnya drawdown nih kita bisa klik info adalah penurunan maksimum suatu reksadana dari titik puncak ke titik terendah. Jadi nilai drawdown paling tinggi itu 0,0, dimana itu merupakan nilai yang sangat minim gitu ya, mirip sama pasar uang. Dengan expense ratio atau beban biaya ini ya, biaya yang dikeluarkan untuk si manajer investasinya, si Sukro Invest ini, Sukor Invest ini 0,5%. Menurut aku ini kecil sih untuk biaya manajer investasi. Di sini aku nyimpen dana, itu aku tipikal investor yang nyimpen dananya nggak terlalu rutin, jadi aku tipikal yang lump sum. Jadi kemarin kalau ada dana misalkan gede nih 10 juta, aku masukin nabung sekali, ini setahun aku bisa dapetin 800.000. Cuma karena aku baru kenal 5 bulan, dia nggak terlalu kerasa. Jadi harus sabar. Buat teman-teman investasi itu sabar, nggak ada investasi itu instan, kecuali kalian bisa main trading ataupun kalian main trading di kripto maupun di saham, itu kalian bisa sih kayak return sehari 500.000 gitu, asal kalian pinter aja harus belajar dulu susah itu. Untuk aku sih tipikal yang daripada duitnya diem gitu ya, kita simpen di reksadana dulu. Nah, selama setahun aku bakal dapetin return 800.000. Cuma di sini aku tuh ngesimpen si Sukro Invest tuh baru, karena sebelumnya aku ngikutin rekomendasi Robo gitu. Aku baru nyimpen tuh dia 8 juta dengan returnnya baru 173.000, yaitu cocok parah sih untuk 5 bulan ya. Kita kurangilah 2 bulan gitu ya, karena 2 bulan itu aku ikutin Robo. Nah, ini Dana Mas Stabil. Dana Mas Stabil ini kenapa aku nyimpen di Dana Mas Stabil? Karena sebelumnya itu kan aku nyimpen tuh di mana gitu ya, lupa ikutin rekomendasi Robo. Tapi pas aku lihat Dana Mas Stabil tuh ini bener-bener stabil sih, 1 tahun tuh lihat naik terus gitu. Dengan CAGR 5,4%, itu lumayan banget. Drawdown-nya sama dan expense ratio lebih gede daripada Sukor Invest. Ini dia udah ada sebelum adanya Sukor Invest gitu ya. Jadi aku nyimpen Dana Mas itu lebih dulu. Tapi dia minimal pembelian itu 10 juta. Dan exit lot-nya kalau di bawah 3 bulan kalian bakal dikenain biaya 0,5%. Sedangkan di atas 3 bulan gratis 0,0%. Nih, aku nabung sekali 10 juta, setahunnya 10,5 juta. Jadi dapat 500.000. Ya, kita tunggu aja 1 tahun ya. Ini kan baru 5 bulan, aku udah dapetin return sekitar 760.000 guys. Nah, jadi kalau aku mungkin sharing ke teman-teman, Hanes review penggunaan bibit selama 5 bulan ini gitu ya, dan aku menggunakan reksadana apa. Jadi kalau yang saham itu aku cuma nyimpen 1. Ini di Sukor Invest Syariah Equity Fund. Aku lagi jadi penggemar Sukor Invest sih, karena dia prospektus dan fund fact sheet-nya tuh bagus gitu. Kemarin tuh dia sempet naik sampai 150.000, cuma aku ngebiarin gitu ya, Mungkin kalau teman-teman tipikal yang si trader gitu ya, kayak trader temen aku gitu, kalian bisa jual sih pas lagi naik 150.000, karena dia nggak ada biaya exit lot. Jual terus nanti beli lagi kalau udah turun. Cuma karena aku ya nyimpen aja gitu ya, Mungkin itu ya review aku terkait penggunaan bibit selama 5 bulan. Buat teman-teman yang mau request Kak cara daftar dari awal tutorial ini, terus sharing pasar uang, obligasi, saham, boleh banget komen di bawah. Makasih udah nonton videonya, aku capek banget sih ngomong gak ada jeda. Aduh, kena mic, kerasakan gak ya? Makasih udah nonton videonya. Jangan lupa di like, komen, dan request apapun lah buat teman-teman semua, aku mah buatin lah.
Makasih, jangan lupa di subscribe videonya. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum.